Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dan kelompok saya yang beranggotakan Risang Adiluwih, Yusak Mahendra, Husen Fajar, Chandra Nabila dan saya sendiri Ruli Adisinata yang akan membawakan presentasi yang berjudul pengertian khilafah dan perbedaan pendapat tentang fikih serta hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih. Khilafiyah atau ikhtilaf dalam bahasa sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan atau sikap. Masalah khilafiyah adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati para ulama. Khilafiyah pun juga melingkupi berbagai macam hal, bukan hanya dalam masalah fikih saja. Khilafiyah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikhtilaful qulub, yang mana artinya perbedaan dan perselisihan hati, yang termasuk kategori takarub atau perpecahan. Lalu ikhtilaful uqul wal afkar, perbedaan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman yang masih bisa dibagi dua, yaitu iktikaf dalam masalah usul atau prinsip dan ikhtilaf dalam masalah-masalah furu', cabang non-prinsip. Apa itu mazhab? Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah atau denominasi. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, atau sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. 3 ruang lingkup mazhab. Yang pertama, mazhab akidah atau teologi atau mazhab iktiqodiyah. Yang kedua, mazhab politik atau mazhab siyasiyah. Yang ketiga, mazhab fikih atau hukum atau mazhab fikih. Salah satu mazhab Islam yang tersebar di dunia. Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu firqah terbesar dalam Islam. Ada 4 mazhab fikih yang paling banyak diikuti oleh muslim, yaitu yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat Hambali. Dalam keyakinan Sunni, 4 mazhab tersebut valid untuk diikuti. Perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Imam Abu Hanifah atau Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan, termasuk Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, dan Mesir bagian utara, yaitu Irak, Suriah, Lebanon, dan Palestina, campuran Syafi'i dan Hanafi. Karakteristik fikih Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki suatu corak karakteristik yang berbeda dengan pemikiran fikih dan dari mazhab lainnya. Contoh pemikiran hasil ijtihad untuk memperjelas karakteristik mazhab Hanafi adalah bahwa perempuan boleh menjadi hakim pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana, karena alasannya karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana, ia hanya boleh menjadi saksi perdata. Imam Malik atau Maliki didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, karena Nabi Muhammad SAW hidup dan meninggal di sana. Kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. Karakteristik mazhab Maliki. Karakteristik mazhab Maliki dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek metodologis fikih dan aspek substansi fikih. Secara metodologis fikih, mazhab ini memiliki masdar usul yang paling banyak, sehingga mereka memiliki pemikiran fikih yang sangat luas. Dan secara substansi, mazhab ini sangat memperhatikan realitas, sehingga terbentuk fikih yang seimbang antar pemikiran dan amalan. Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan
di semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Karakteristik mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal Imam Hambali, seorang ahli teologi. Beliau lahir di Baghdad pada 164 Hijriah dan wafat pada 238 Hijriah. Pada masa mudanya, Imam Hambali pernah berguru dengan Abu Yusuf dan Imam Syafi'i, sama seperti ketiga mazhab lainnya. Corak pemikirannya juga berdasarkan pada kitab suci Al-Quran, Sunnah, dan Ihtijaj. Namun, beliau sesekali juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.